Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monika Fitriani Jamel dengan NIM 19043109. Baiklah, di sini saya akan membuat video storytelling untuk memenuhi tugas dari mata kuliah seminar akuntansi sektor publik. Saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Charity Accountability in the UK Drove the Eyes of the Donor. Konteks dalam artikel ini adalah pandangan konvensional akuntansi adalah bahwa itu adalah kegiatan yang bertujuan diarahkan ke tujuan tertentu yang merupakan pertemuan kebutuhan informasi pengguna. Pertanyaan riset pada artikel ini yaitu kepada siapa badan amal bertanggung jawab dan dalam bentuk apa akun itu harus diambil. Pada penelitian sebelumnya, bahwa donorlah yang terutama bertanggung jawab atas amal. Donor memiliki kebutuhan informasi, namun karena tidak terlibat dalam pengolahan badan amal, mereka biasanya bergantung pada komunikasi eksternal melalui saluran formal untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Selain itu, dan berkaitan dengan bentuk akun, telah dikemukakan bahwa sementara akuntabilitas keuangan melalui misalnya laporan keuangan yang diaudit adalah penting. Akun yang berkaitan dengan kinerja misalnya informasi yang berkaitan dengan tujuan, penyediaan layanan, keluaran, dampak dan efisiensi kemungkinan besar akan menjadi yang terpenting dalam melaksanakan akuntabilitas kepada para donor. Sehubungan dengan badan amal, penyediaan informasi melalui saluran informasi formal adalah bagian utama dari proses pelaksanaan akuntabilitas kepada mereka yang berada di luar manajemen langsungnya. Karena informasi penting untuk membuat keputusan dan penilaian yang berkaitan dengan keterlibatan dan dukungan kerangka konseptual untuk amal dan pelaporan NFP lainnya telah dipandu terutama oleh paradigma akuntabilitas dengan informasi keuangan yang terkandung dalam laporan keuangan tradisional mendominasi diskusi. Sebaliknya, Komisi Amal juga menyoroti peran laporan wali amanat yang berisi informasi kinerja yang substansial sebagai sarana untuk melaksanakan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan eksternal. Dapat dikatakan bahwa akuntabilitas yang dikeluarkan dalam bentuk laporan keuangan tradisional sebagian besar memberikan bukti bahwa dana tidak disalahgunakan. Sebaliknya, akuntabilitas dalam kaitannya dengan tindakan seseorang, hasil dan tanggung jawab tidak dapat ditangkap dalam laporan tersebut. Kelemahan dari riset tersebut yaitu kurang kritis dalam kasus donor besar yang tidak bergantung yang memiliki kekuatan untuk menuntut informasi individual. Namun, meskipun semua donor tidak secara khusus terlibat dengan komunikasi formal ini, mereka dipandang memiliki arti penting dan produksi serta publikasi mereka berfungsi sebagai alat legitimasi penting di sektor ini. Kelebihan riset saat ini yaitu meningkatkan akuntabilitas amal, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan publik, dan mempromosikan penggunaan dana amal secara efektif di Skotlandia, Irlandia Utara. Perubahan besar dalam lingkungan peraturan telah menekankan tema yang sama. Sementara itu, kerangka konseptual untuk pelaporan amal dan nirlaba lainnya telah dipandu oleh paradigma akuntabilitas, fokus utamanya adalah pada pelaporan keuangan. Selanjutnya, kontribusi untuk amal meningkat karena kepuasan diri yang diperoleh oleh individu dari menyumbang, mendukung gagasan altruisme yang tidak murni. Selain itu, riset ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi akuntabilitas dari perspektif donor amal. Adapun teori yang digunakan dalam riset ini yaitu teori pemangku kepentingan. Teori ini berkaitan dengan kelangsungan hidup jangka panjang dan keberhasilan organisasi dan mengusulkan bahwa organisasi-organisasi ini memerlukan dukungan dari konstituen mereka dan bahwa untuk mendapatkan dukungan dan persetujuan ini, manajemen perlu melegitimasi kegiatan mereka untuk kelompok-kelompok ini. Selanjutnya, metode penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang penelitian Connolly dan Hinman dilakukan wawancara semi terstruktur dengan para donatur.
Temuan dalam penelitian ini menawarkan bukti bahwa sementara donor dipandang sebagai pemangku kepentingan utama yang harus bertanggung jawab kepada badan amal, relevansi informasi yang biasanya diungkapkan dalam komunikasi amal formal dipertanyakan. Adapun implikasi atau keterbatasan pada penelitian ini didasarkan pada wawancara semi terstruktur dengan donor kecil individu dan donor institusi besar untuk Badan Amal Besar Inggris, dan oleh karena itu generalisasi kesimpulan di luar Badan Amal Besar dan di luar Inggris harus dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, hanya berfokus pada persepsi donor dan kelompok pemangku kepentingan lainnya juga penting dalam proses ini. Selanjutnya, saran untuk riset ini yaitu meskipun laporan tahunan dianggap sebagai saluran komunikasi yang paling penting, tinjauan tahunan adalah yang paling banyak digunakan pengguna. Sementara masing-masing donor harus memiliki perbedaan antara kedua dokumen yang dijelaskan oleh pewawancara. Setelah membaca dan menyimpulkan artikel tersebut, saya dapat mengemukakan ide riset dengan judul Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan. Dengan masalah yang terkait yaitu kepedulian perusahaan ini diimplementasikan dengan CSR yang dilakukan perusahaan. Secara umum, CSR adalah cara sebuah perusahaan dalam mencapai keseimbangan atau integrasi dari ekonomi, lingkungan, serta permasalahan sosial, dan dalam waktu yang sama dapat memenuhi harapan dari para stakeholder maupun shareholder. Pertanyaan riset untuk riset tersebut yaitu mengapa pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan data yang digunakan adalah studi empiris yang dilakukan untuk mendeskripsikan praktek pengungkapan CSR melalui laporan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.